Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman di sana? Semoga sehat semua dan tetap semangat sampai pada pertemuan kita kali ini. Kalau kemarin kita membahas tentang berpikir, maka kali ini kita akan membahas tentang belajar. Kemarin di Google Classroom banyak sekali komentar, pertanyaan, dan juga jawaban dari kalian semuanya yang bagus-bagus, bahwa proses berpikir itu memang benar adalah termasuk dalam proses belajar, dan itu sejalan atau merupakan serangkaian dari bagaimana individu bisa mengambil keputusan yang tepat. Tentunya ini akan kita bahas juga dalam tahapan perkembangan individu nanti di pertemuan yang mendekati akhir. Kita akan sama-sama membahas bagaimana belajar itu ya, meskipun nanti di semester berikutnya kalian akan menemukan mata kuliah yang khusus spesial membahas seluk-beluk tentang proses belajar yang namanya adalah psikologi kognitif atau psikologi belajar. Ya, ada mata kuliah psikologi kognitif dan ada juga mata kuliah psikologi belajar. Kita akan langsung ke slide berikutnya. Disimak ya. Oke, beberapa definisi tentang belajar itu banyak disampaikan oleh para ahli, ya. Jadi saya rangkum sebagai sebuah bentuk perilaku yang relatif menetap dan muncul berdasarkan pengalaman dan proses latihan mereka. Jadi kata kuncinya di sini yang bisa teman-teman tekankan adalah relatif menetap dan dari pengalaman atau latihan. Karena apa? Karena dalam proses belajar, individu akan mengalami hal-hal yang melatih mereka dalam pengendalian perilaku. Jadi misalnya saja hari ini tidak bisa mendapatkan angkutan untuk ke suatu kota karena kelewatan gitu jamnya, sehingga bisnya sudah pergi gitu ya. Nah, makanya besoknya dia akan belajar lebih awal lagi untuk sampai di terminal, misalnya begitu. Nah, ini adalah proses latihan. Konsep belajar sendiri ini dalam ruang lingkup psikologi memang berdasarkan dari eksperimen-eksperimen. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh psikologi yang memang awalnya itu berangkat dari eksperimen. Eksperimen ini sampai sekarang juga menjadi salah satu metode penelitian di psikologi yang sangat unggul, ya. Banyak sekali penelitian-penelitian psikologi yang menggunakan metode eksperimen ini untuk melihat pengendalian perilaku atau perubahan sebuah perilaku. Nah, proses perubahan perilaku yang bukan belajar itu kira-kira ada atau enggak? Jadi perubahan perilaku tapi itu bukan dari belajar, kira-kira ada atau enggak? Ya, ini nanti akan kita bahas dalam diskusi di Google Classroom ya. Sekarang karena konsep belajar itu sangat banyak, maka ada beberapa teori yang melandasi proses belajar. Yang pertama adalah behaviorism. Jadi behaviorism ini adalah teori belajar yang cukup tua ya, dan sampai sekarang ini memang sering dipakai dalam membahas sebuah kejadian atau membahas fenomena tertentu. Menurut behaviorisme, pembelajaran itu hanya pada perilaku yang bisa diamati saja. Jadi tidak memperhitungkan aktivitas mental berpikir atau berkeinginan atau afeksi yang lain, itu tidak. Jadi hanya memperhitungkan perilaku yang diamati. Yang diamati seperti apa? Oh, dia pergi jam 7, kemudian terlambat dapat angkutan, ya. Maka besok dia harus pergi kurang dari jam 7 supaya dapat angkutan. Nah, ini yang dipusatkan pada proses pengamatan. Jadi bukan melihat proses aktivitas mental seperti dia berpikir, ya, itu atau berkehendak, itu tidak terlalu ditekankan dalam behaviorisme. Contohnya adalah penelitian Pavlov.
Pavlov ini merupakan ahli fisiologi yang memang tertarik meneliti bagaimana tubuh kita itu mencerna makanan. Jadi Pavlov ini membawa anjing, ya, kemudian ternyata anjing tersebut mengeluarkan air liur saat melihat daging. Tapi juga saat melihat orang datang membawa makanan. Bahkan saat mendengarkan langkah kaki, anjing itu juga mengeluarkan air liurnya. Nah, inilah komponen yang diperhatikan oleh Pavlov. Dan ini tidak dipelajari. Menurut Pavlov itu komponen tersebut tidak bisa dipelajari. Komponen yang tidak dipelajari itulah yang dimaksud oleh Pavlov sebagai gerakan refleks. Jadi refleks saja ketika mendengarkan seseorang datang gitu, sudah refleks keluar air liurnya. Ya. Bahkan dia datang membawa makanan juga semakin terengah-engah mengeluarkan air liurnya. Ya, apalagi baunya sudah bau makanan atau daging. Nah, komponen seperti inilah yang dinamakan gerakan refleks oleh Pavlov. Jadi memang hubungan yang langsung begitu ya, respon yang langsung antara stimulus dan responnya gitu ya. Contohnya adalah anjing yang mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Nah, dalam proses refleks ini, ya, Pavlov ini terkenal dengan nama classical conditioning. Jadi classical conditioning ini adalah keterkaitan antara stimulus dengan respon yang terjadi secara langsung. Jadi asosiasinya begitu ada makanan, air liur keluar. Begitu ada makanan, air liur keluar. Nah, ini yang namanya classical conditioning. Classical conditioning ini pun sampai sekarang juga masih diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan ya, yang menekankan respon-respon tertentu begitu dalam proses pembelajarannya. Nah, ini kita bisa lihat ini Pavlov ya. Didasarkan pada teknik yang digunakan, jadi air liur dari pipi anjing mengalir ke tabung ya. Jadi ini eksperimen Pavlov. Nah, percobaan Pavlov ini memang sangat berkaitan sekali dengan perilaku respon yang refleks begitu ya. Jadi ada yang unconditioned stimulus dan juga ada unconditioned respon ya. Jadi yang dimaksud unconditioned stimulus di situ adalah stimulus yang tidak terkondisi. Jadi makanan yang keluar ya, pemberian stimulus ya, itu disebut unconditioned stimulus berupa makanan. Kemudian air liurnya atau salivanya itu dinamakan unconditioned respon gitu. Jadi ini cukup menarik dalam proses eksperimennya Pavlov. Kemudian Pavlov berikutnya mencoba untuk menambahkan stimulus yang netral berupa bel. Jadi percobaan berikutnya Pavlov menyembunyikan bel setiap mengeluarkan makanan. Jadi hal ini dilakukan setiap kali ya, berkali-kali, dan kemudian pada akhirnya anjing mengeluarkan air liur. Ya, kalau awalnya itu air liur hanya keluar setelah anjing itu melihat makanan, maka lama-kelamaan ketika bel dibunyikan, kemudian keluar makanan, air liurnya anjing juga keluar. Jadi bahkan belum keluar makanan, karena itu dilakukan berkali-kali, makanan belum keluar tapi bel sudah berbunyi, air liurnya anjing juga keluar. Ini yang dinamakan classical conditioning yang menggunakan stimulus netral berupa bel. Ya. Ini banyak sekali referensi ya atau bacaan-bacaan yang banyak membahas tentang classical conditioning-nya Pavlov. Percobaannya Pavlov ini sangat terkenal karena
beliau di awal-awal psikologi belajar itu cukup banyak membahas tentang eksperimen tentang proses perilaku dari belajar sebagai proses suatu kemunculan sebuah perilaku. Kemudian ada istilah-istilah yang kita harus kenal dalam classical conditioning seperti yang tadi ya. Jadi stimulus yang menghasilkan sebuah respon tanpa pembelajaran, langsung daging, kasihkan daging, nah itu dinamakan unconditioned stimulus. Tapi ada juga unconditioned response, jadi respon yang tidak bisa dipelajari. Memang itu otomatis ya oleh unconditioned stimulus. Jadi air liur yang keluar itu merupakan unconditioned response. Ada juga conditioned stimulus, jadi yang sebelumnya netral kemudian menghasilkan respon yang dikondisikan ya setelah dipasangkan dengan unconditioned stimulus. Dan juga ada conditioned respon yang memang dipelajari, jadi muncul sebagai respon yang bisa dipelajari begitu. Nah, ini yang kemudian banyak sekali dari teman-teman yang interest dengan proses belajar itu banyak membahas bagaimana ini menjadi sebuah metode yang cukup menarik untuk dikaji dalam proses belajar. Misalnya saja bel di sekolah, teng 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 teng, langsung responnya langsung refleks pergi ke kelas. Nah, ini merupakan salah satu model-model classical conditioning gitu. Ya, Pavlov juga mencatat bahwa respon-respon yang terkondisi begitu ya, itu juga akan muncul respon terhadap stimulus yang mirip dengan stimulus yang terkondisi. Jadi ini menggambarkan bahwa memang ada generalisasi stimulus. Jadi contohnya saja seperti kita belajar mengendarai mobil, ya, kemudian sulit sehingga kita mengatakan bahwa mengendarai mobil jenis apapun itu sulit, begitu. Ada juga misalnya contoh lain, kita takut dengan tikus yang berwarna putih. Jadi sebelum kita diberikan atau disampaikan bahwa di sana ada tikus yang berwarna putih, kita sudah mengembangkan pemahaman dulu dalam pikiran kita bahwa kita takut hal-hal yang berbulu dan berwarna putih. Misalnya begitu, kecil, berbulu dan berwarna putih seperti tikus ya. Nah, ini yang namanya generalisasi. Tapi ada juga respon di sini saya coba catat sedikit, ada respon yang terkondisi tapi tidak akan muncul untuk semua stimulus yang mirip. Nah, ini yang dinamakan diskriminasi stimulus atau stimulus discrimination. Diskriminasi stimulus ini memang cenderung individu itu merespon dengan cara yang berbeda pada dua stimulus atau stimulus yang memang serupa. Misalnya saja kalau di Pavlov itu dalam eksperimennya dengan menggunakan anjing, jadi ada seekor anjing yang memang sudah dikondisikan untuk mengeluarkan air liur pada suatu stimulus tertentu. Misalnya saat ada suara nada tertentu yang kemudian dipasangkan dengan makanan. Jadi ketika memainkan nada tersebut, ya, tanpa diikuti makanan, maka hasilnya anjing tersebut akan menghasilkan air liur pada nada yang diberikan. Tapi tidak ada air liur pada nada yang sama ketika digunakan dengan menggunakan sarana yang lain. Jadi misalnya yang pertama itu dengan menggunakan piano pada nada tertentu, nada C misalnya, itu kemudian dikeluarkan makanan, maka akan keluar air liur pada nada C yang menggunakan media piano, tapi tidak mengeluarkan air liur pada nada C yang menggunakan sarana gitar. Nah, ini yang namanya diskriminasi stimulus.
Ya, ini cukup menarik untuk dilakukan eksperimennya. Nah, dalam kehidupan nyata di sini memang dapat melatih kita untuk mengenali respon-respon emosional ya terhadap suatu kejadian. Jadi respon-respon takut atau apa namanya euforia. Nah, ini cukup menarik untuk dilihat dalam kehidupan nyata. Selain classical conditioning, proses belajar yang dibahas dalam behaviorisme itu juga ada yang namanya operant conditioning. Jadi kalau yang tadi kondisi klasik, pengkondisian klasik, kalau yang ini operant conditioning. Jadi operant conditioning ini tokohnya adalah Skinner, di mana proses belajar itu memang diperkuat dengan konsekuensi negatif atau positif yang didapat atau yang diperoleh. Jadi menurut Skinner, semua mekanisme belajar dari semua spesies, dia sampaikan semua spesies ya, karena memang proses eksperimennya memang menggunakan makhluk hidup ya, banyak jenis makhluk hidup. Nah, dia gunakan dalam tikus. Jadi saat menekan tombol tuas, jadi Skinner menggunakan tikus, itu kapsul makanan atau tetesan air keluar secara otomatis. Jadi ketika tikus menekan ada kayak pedal gitu ya di dalam kotak, keluar kapsulnya, kapsul makanan atau air, itu secara otomatis. Nah, inilah yang dinamakan reinforcement dalam proses belajar. Jadi menurut Skinner, reinforcement itu tujuannya untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya respon atau bisa memperlemah hukuman. Jadi contohnya saja ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, maka kita diberikan hadiah permen. Jadi kalau misalnya matematikanya dapat nilai 10, nanti dapat hadiah permen 10. Jadi ini yang namanya reinforcement, memperkuat respon positif. Dalam operant conditioning itu banyak membahas tentang proses-proses penguatan. Jadi ada dua jenis proses penguatan dalam operant conditioning. Yang pertama adalah reinforcement positif. Jadi reinforcement positif ini memberikan suatu stimulus untuk meningkatkan kecenderungan munculnya suatu perilaku. Jadi misalnya kalau membersihkan mainan kemudian dapat kue. Nah, ini untuk memunculkan suatu perilaku membersihkan mainan supaya dapat kue. Tapi ada juga reinforcement negatif, jadi menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan munculnya perilaku. Contohnya saja membersihkan mainan tadi supaya tidak dimarahi ibu. Nah, jadi ini stimulus yang tidak menyenangkan ini kan dimarahi ya. Jadi untuk supaya tidak dimarahi maka saya harus membersihkan mainan. Nah, membersihkan mainan ini artinya adalah meningkatkan munculnya suatu perilaku yang positif. Teman-teman yang sangat tertarik dengan psikologi belajar dan modifikasi perilaku seringkali menggunakan ini dalam proses yang namanya token ekonomi. Jadi memberikan imbalan dan kemudian itu menjadi suatu bentuk perubahan perilaku. Begitu. Jadi ini yang sangat menarik untuk dilakukan eksperimen. Oh ya, ini ada contoh yang sudah saya tuliskan di sini ya. Jadi mengumpulkan tugas tepat, stimulus menyenangkan, dosen memberikan pujian, ya perilaku yang muncul selalu berusaha untuk mengumpulkan tugas. Tapi kalau negatif reinforcement, perilaku mengumpulkan tugas tepat waktu, stimulus yang tidak menyenangkannya ketika dosen berhenti memarahi, sehingga terus berusaha untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Sama seperti tadi contoh membersihkan mainan tadi supaya tidak dimarahi ibu, ya. Ini yang namanya penguatan. Ya, generalisasi dan diskriminasi dalam operant conditioning ini juga sama dengan
classical conditioning ya, istilahnya sama. Jadi memang generalisasi ini perilaku itu sudah dipelajari dalam situasi dan kesempatan lain, tapi situasinya sama ya, tidak dengan diskriminasi seperti tadi contohnya yang kalau menggunakan piano dengan gitar meskipun nadanya sama, jadi itu kan situasinya ya, situasinya yang berbeda. Nah, ini sama, generalisasi dan diskriminasi dalam operant conditioning sama dengan classical conditioning. Operant conditioning dalam kehidupan nyata seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa kita lihat dalam contoh-contoh modifikasi perilaku. Jadi penerapan prinsip-prinsip ini memang sudah banyak sekali dilakukan oleh para psikolog yang banyak menggunakan teknik modifikasi perilaku untuk mengubah suatu perilaku tertentu. Dalam teori belajar itu juga ada perspektif belajar sosial atau social learning ya, dari social learning. Tokohnya ini yang namanya Bandura. Ini adalah salah satu teori tua yang sampai sekarang belum punah dan belum ada yang bisa mengcounter teori ini. Jadi menurut Bandura, proses belajar itu bisa dilakukan melalui pengamatan, sehingga Bandura ini cukup terkenal dengan yang namanya konsep modeling. Kita sering mendengar ini ya, konsep modeling ini. Nah, ini yang namanya teori belajar sosial. Contohnya saja seperti ini. Jadi Bandura memang bersama rekan-rekannya mencoba untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan subjek anak-anak. Jadi anak-anak ini diperlihatkan film yang menunjukkan orang dewasa menendang, memukul sebuah boneka yang besar. Jadi anak-anak tersebut kemudian saat diberikan stimulus boneka yang besar, dia akan melakukan bentuk perilaku yang sama, hampir sama dengan apa yang dia saksikan di film tersebut. Nah, ini cukup menarik. Sampai sekarang seringkali modeling ini digunakan sebagai bingkai untuk mengkaji perilaku anak yang memang meniru atau memodel lingkungan sekitarnya. Menurut Bandura, ada 4 proses yang menyertai modeling itu sendiri, dan ini saling berkesinambungan ya, saling tidak bisa terlepaskan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Yang pertama adalah perhatian atau atensi. Kita sudah banyak membahas tentang atensi ya di awal pertemuan. Dan yang kedua adalah bagaimana individu tersebut menyimpan perhatiannya, dan ini sangat berkaitan dengan memori. Jadi retention atau penyimpanan ini akan diolah sedemikian rupa dalam proses kognitif untuk membentuk produksi atau memproduksi motorik atau tingkah lakunya. Dan bila ini diberikan penguatan atau reinforcement, ya, itu akan menjadi proses modeling begitu. Nah, ini 4 proses belajar yang ada dalam social learning. Oke, kita sudah selesai merangkum tentang belajar dari ragam konsep atau ragam perspektif ya. Ada classical conditioning, ada operant conditioning, ada juga social learning. Nah, silakan teman-teman mencari contoh lain yang ada di kehidupan kita sehari-hari dari semua perspektif tersebut. Nanti tinggalkan contohnya di Google Classroom ya. Silakan diskusi tiap kelompok, perwakilan tiap kelompok memberikan contoh masing-masing, satu saja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting memahami mana yang merupakan operant conditioning, mana yang merupakan classical conditioning, dan mana yang merupakan social learning. Nah, tapi jangan lupa untuk yang contoh, diberikan contoh itu harus jelas yang mana stimulusnya, yang mana responnya, terutama yang classical dan operant conditioning ya.
mana yang unconditioned respon dan unconditioned stimulusnya harus jelas juga. Nanti contohnya silahkan ditaruh di komentar Google Classroom. Saya akhiri pertemuan belajar kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan topik yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.